Bagaimana Crocodile dan Mihawk membentuk Cross Guild tapi Buggy jadi wajahnya? Ini bukan sekadar komedi atau kebetulan belaka. Ada strategi dingin dan perhitungan matang di balik layar yang membuat struktur organisasi ini bekerja. Kita berada di era di mana keseimbangan dunia sedang berada di titik paling rapuh. Setelah runtuhnya sistem Shichibukai oleh pemerintah dunia, para bajak laut yang sebelumnya memiliki kekebalan hukum kini menjadi target buruan utama angkatan laut. Tekanan ini menciptakan kekosongan kekuasaan sekaligus ketegangan baru di seluruh samudera, di mana setiap faksi berusaha mencari cara untuk bertahan hidup atau justru mendominasi. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya agresivitas pemerintah dunia yang tidak lagi memberikan ruang negosiasi bagi mereka yang dianggap berbahaya. Para mantan Shichibukai kini harus memilih antara bersembunyi, bergabung dengan Yonko, atau menciptakan kekuatan baru yang mampu menandingi otoritas tertinggi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian inilah, sebuah ide gila mulai terbentuk untuk membalikkan keadaan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Di satu sisi, kita memiliki Dracul Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia yang sangat individualis dan dingin. Baginya, ketenangan adalah segalanya, namun ia tidak bisa mengabaikan perubahan besar yang terjadi di dunia saat ini. Mihawk memiliki kekuatan yang mampu membelah gunung, namun ia tidak memiliki minat untuk memimpin pasukan atau mengelola organisasi yang rumit. Di sisi lain, ada Sir Crocodile, mantan pemimpin Baroque Works yang memiliki ambisi besar dan otak strategis yang tajam. Crocodile adalah pria yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu dari balik bayang-bayang, menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuannya. Meskipun mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang, keduanya berbagi satu kesamaan. Mereka tidak ingin menjadi pion bagi siapapun, termasuk pemerintah dunia atau Yonko lainnya. Pertemuan dua kekuatan besar ini menjadi fondasi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Masalah muncul ketika Crocodile menyadari bahwa kekuatan murni saja tidak cukup untuk mengguncang pemerintah dunia. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menarik massa, sebuah nama yang memiliki pengaruh luas, namun cukup aman untuk dijadikan tameng. Crocodile tahu bahwa jika ia atau Mihawk yang tampil di depan, Angkatan Laut akan langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan pusat komando mereka sejak hari pertama. Disinilah Crocodile melihat peluang pada sosok Buggy. Buggy bukan hanya sekadar badut, tetapi ia memiliki reputasi yang secara tidak sengaja tumbuh menjadi raksasa di mata dunia. Berkat kesalahpahaman besar dan keberuntungan yang tidak masuk akal, Buggy dianggap sebagai sosok yang sangat berpengaruh dan memiliki koneksi luas. Crocodile melihat bahwa Buggy adalah aset sempurna untuk menjadi wajah organisasi, sementara ia dan Mihawk memegang kendali penuh atas operasi sebenarnya. Yang membuat situasi ini menjadi rumit adalah reaksi Buggy sendiri. Buggy tidak pernah meminta untuk menjadi pemimpin dari dua monster seperti Crocodile dan Mihawk. Ia justru merasa tertekan dan ketakutan karena tahu persis bahwa ia hanyalah boneka yang bisa dihancurkan kapan saja oleh rekan-rekannya. Namun, Buggy terjebak dalam citranya sendiri. Ia tidak bisa menolak karena pengikutnya yang fanatik percaya bahwa ia adalah jenius yang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sementara itu, di mata dunia, terbentuklah Cross Guild. Organisasi ini mulai melakukan hal yang sangat tabu, memasang harga buruan atau bounty bagi para marin. Ini adalah serangan langsung terhadap martabat Angkatan Laut dan menciptakan kekacauan di seluruh garis komando pemerintah dunia. Ketegangan meningkat ketika para prajurit marin mulai merasa terancam, bukan oleh pemerintah mereka sendiri, melainkan oleh organisasi yang dipimpin oleh seorang badut. Di titik inilah strategi Crocodile mulai membuahkan hasil yang nyata. Dengan menjadikan Buggy sebagai wajah organisasi, perhatian dunia teralihkan sepenuhnya kepada sang badut. Angkatan Laut menghabiskan banyak energi untuk menganalisis motif Buggy, sementara Crocodile dan Mihawk bisa bergerak bebas di belakang layar untuk memperkuat infrastruktur Cross Guild tanpa gangguan yang berarti. Perubahan arah ini mengubah dinamika kekuasaan di New World. Cross Guild bukan lagi sekadar kelompok bajak laut biasa, melainkan sebuah entitas yang mampu mendikte harga kepala para pengejarnya. Keberhasilan awal ini membuktikan bahwa kombinasi antara kekuatan absolut Mihawk, kecerdasan Crocodile, dan popularitas palsu Buggy adalah formula yang sangat efektif untuk menciptakan teror bagi pemerintah dunia. Puncak dari segala rencana ini terjadi ketika dunia secara resmi mengakui Buggy sebagai salah satu Yonko. Ini adalah momen yang sangat ironis,
seorang pria yang seringkali melarikan diri dari pertarungan kini duduk di posisi 4 penguasa samudera. Pengumuman ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia, memaksa pemerintah dunia untuk merevisi seluruh strategi pertahanan mereka terhadap Cross Guild. Namun, di balik kemegahan itu, terjadi ketegangan internal yang luar biasa. Buggy harus terus berakting sebagai pemimpin yang berwibawa di depan ribuan pengikutnya. Sementara di ruangan tertutup, ia harus menghadapi tatapan dingin Mihawk dan perintah tegas Crocodile. Ledakan popularitas Buggy justru menjadi penjara baginya, karena semakin tinggi posisinya, semakin besar risiko yang harus ia tanggung jika sandiwara ini terbongkar. Dampak langsung dari terbentuknya Cross Guild adalah perubahan perilaku para bajak laut kecil di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang mulai melihat bahwa pemerintah dunia tidak lagi tak tersentuh. Dengan adanya bounty untuk marin, rasa takut yang selama ini mengikat para kriminal mulai terkikis, dan mereka mulai berani menantang otoritas angkatan laut dengan lebih terbuka. Bagi Crocodile dan Mihawk, mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebuah organisasi yang kuat tanpa harus memikul beban administratif dan risiko politik sebagai pemimpin utama. Mereka memiliki sumber daya, pasukan, dan pengaruh, namun tetap bisa menjaga privasi dan kebebasan mereka. Sementara bagi Buggy, ia mendapatkan kekuasaan yang tidak pernah ia bayangkan, meskipun kekuasaan itu dibangun di atas fondasi kebohongan dan rasa takut. Kisah Cross Guild memberikan kita pelajaran tentang bagaimana persepsi seringkali lebih kuat daripada kenyataan. Dalam dunia yang penuh dengan kekuatan fisik yang menghancurkan, kemampuan untuk memanipulasi citra publik ternyata bisa menjadi senjata yang sama mematikannya. Buggy adalah bukti nyata bahwa terkadang, menjadi wajah dari sesuatu jauh lebih berbahaya dan berpengaruh daripada menjadi otak di baliknya. Selain itu, aliansi ini menunjukkan bahwa musuh bebuyutan atau orang-orang dengan prinsip berbeda bisa bersatu jika mereka memiliki musuh bersama yang lebih besar. Crocodile dan Mihawk tidak perlu saling menyukai. Mereka hanya perlu saling membutuhkan untuk mencapai tujuan strategis mereka. Inilah esensi dari Cross Guild, sebuah organisasi yang lahir dari pragmatisme murni, di mana kekuatan dan manipulasi berjalan beriringan. Melihat dinamika ini, apakah menurut kalian Buggy akan tetap bisa bertahan sebagai pemimpin boneka, atau suatu saat nanti Crocodile dan Mihawk akan membuangnya setelah tujuan mereka tercapai? Ataukah justru Buggy yang nantinya akan benar-benar menguasai kedua monster ini melalui keberuntungannya yang tidak masuk akal? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.